Untuk latar belakang, kemajuan teknologi pada abad 21 ini membuat penggunaan listrik yang semakin meningkat. Maka diperlukan sumber energi yang baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber utama di energi Indonesia berasal dari batu bara. Namun energi ini tidak ramah lingkungan dan tidak terbarukan. Maka diperlukan energi alternatif yang baru yang dikenal sebagai EBT. EBT adalah sumber yang dihasilkan dari sumber alami seperti energi angin. Energi angin ini bisa dihasilkan dimanapun, bahkan di daerah yang terpencil, sehingga diperlukan adanya optimasi untuk mendapatkan daya yang terbesar. Metode optimasi ini ada yang umumnya yang sering digunakan adalah metode Betts dan Smith. Maka dalam penelitian ini dilakukan analisa perbandingan metode tersebut untuk mengetahui metode mana yang menghasilkan daya terbesar untuk turbin skala mikro tersebut. Kemudian dilakukan simulasi BEM dan CFD untuk memperlihatkan dayanya juga. Dan alasan menggunakan metode CFD untuk memberikan daya yang lebih akurat daripada metode BEM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya menyusun rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang suatu bila pada turbin angin HWT dengan kecepatan angin 12. Yang kedua, bagaimana mengoptimasi chord pada bila turbin angin. Tiga, bagaimana memodalkan dan mensimulasikan bila dengan metode BEM dan CFD. Yang keempat, sejauh mana optimasi desain terhadap daya torsi kecepatan putar terhadap turbin skala mikro. Dan yang terakhir, metode optimasi mana yang lebih efisien untuk turbin angin skala mikro. Tujuan penelitiannya, pertama, merancang bila tipe taper pada turbin angin skala mikro dengan kecepatan 12 meter per second. Yang kedua, mengetahui jenis metode mana yang menggunakan desain yang optimum. Dan ketiga, menghitung daya keluaran, torsi, dan kecepatan putar yang dihasilkan berdasarkan metode Betts dan Smith. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, tipe turbin anginnya yang HWT, tipe horizontal. Yang kedua, daya keluaran yang diasumsikan untuk desain adalah 500 watt, jumlah bila yang diuji, jumlah bilanya ada 3, dan panjang chord dan tebal chordnya 0,12 meter untuk chordnya, dan panjang bilanya 1 meter. Kecepatan angin yang disimulasikan adalah 12 meter per second, dan jenis airfoil yang digunakan adalah Clarke. Kemudian metode optimasi yang digunakan metode Betts dan Smith. TSR yang diasumsikan untuk desain ini adalah 7, dan softwarenya adalah Qblade untuk BEM dan ANSYS untuk CFD-nya. Landasan teorinya, untuk metode Betts, yang pertama ini metode Betts. Metode Betts ini didasarkan pada teori momentum satu dimensi Betts, yang dimana teori tersebut diasumsikan tidak ada gaya hambat, wake rotation, dan tidak ada tip loss, dan juga nilai A-nya 1/3 dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk metode yang Smith ini sama seperti Betts, cuman merupakan pengembangan yang dilakukan dari Betts tersebut dengan mempertimbangkan adanya wake rotation, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Di mana R-nya itu jari-jari, B-nya jumlah bila, C alert koefisien daya angkat, TSR atau lambda tersebut adalah TSR, tip speed ratio, dan R-nya, R kecil adalah jari-jari parsial. Untuk landasan teori, berdasarkan judul saya tersebut, menggunakan 2 simulasi, yang pertama BEM dan 2 CFD. Kalau BEM ini tersebut adalah teori yang penggabungan dari teori blade element dan momentum teori yang digunakan untuk menghitung gaya lokal yang terjadi pada propeller atau turbin angin. Metode ini yang sering digunakan atau umum untuk menghitung dari kinerja turbin angin dengan cara proses iterasi nilai A dan A aksen. Dan kemudian jika setelah lakukan iterasi sampai mencapai titik konvergensinya, akan dimasukkan ke rumus-rumus ini untuk menghitung gaya thrust dan juga daya torsinya. Lalu, namun pada teori BEM ini memiliki limitasi dikarenakan asumsi-asumsi yang diterapkan pada teori BEM, maka saya juga menggunakan CFD, metode numerik yang digunakan untuk memprediksi aliran fluida yang didasarkan pada prinsip kekekalan pada gerak fluida atau persamaan Navier-Stokes, dengan proses pertama pre-processing, processing, dan selanjutnya adalah post-processing. Untuk metode penelitian, tempat penelitiannya ini dilaksanakan di LBN atau Lentera Bumi Nusantara yang berada di pesisiran pantai Jawa Selatan, Kecamatan Cieras, Jawa Barat. Waktu penelitiannya dilakukan tanggal 11 Juli 2021 dan sampai 12 Agustus 2021, itu observasi lapangan dan wawancara narasumber.
dan tanggal 12 Agustus sampai September 2001 merupakan studi literatur. Untuk software yang digunakan, yang software CAD, itu SolidWorks 2020, untuk yang simulasi BIM adalah Keyblade, dan simulasi CFD adalah ANSYS 2020. Untuk parameter dari simulasi CFD, yang pertama tipe solvernya pressure base, time-nya steady, viscous modelnya SST omega, fluidanya adalah udara, massa jenis udara 1,225 kg per meter kubik, viskositas udara 0,000147 km per meter second, dan kecepatan anginnya 12 meter per second, tekanan pada outlet 0 Pascal, temperatur pada kondisi batas 300 Kelvin, dan tipe wall-nya stationary wall no slip. Parameter simulasi BEM, jumlah bilahnya 3, bilangan Reynolds-nya 673.834 sesuai dengan TSR yang digunakan untuk desain 7, dan viskositas udara dan massa jenis udaranya sesuai sama dengan CFD. Tahapan simulasi BEM, yang pertama mengunduh koordinat airfoil yang digunakan pada penelitian ini adalah Clarke melalui internet, diunduh, kemudian dipilih tab HWT untuk desain HWT, kemudian import airfoil-nya ke dalam software Keyblade, kemudian dilakukan direct analysis yang untuk dianalisikan polar baru. Kemudian kita membuat polar extrapolation 360 derajatnya, kemudian dimulai untuk memasukkan data-data dari perhitungan teoritis ke dalam rotor desain. Kemudian setelah desainnya tersebut selesai, dilakukan simulasi BEM simulation. Setelah itu akan tampilkan data dan muncul data dan grafiknya. Untuk tahapan simulasi CFD-nya, pertama membuka aplikasi ANSYS, import geometrinya ke dalam desain modeler, lalu membuat enclosure-nya. Ini ada inlet di depan dan bilah. Saya juga menggunakan simulasi turbin angin ini menggunakan single rotating frame dan periodic boundary-nya. Dan untuk outline-nya berada di belakang dari enclosure ini. Kemudian dilanjutkan tahap meshing. Nanti juga akan dilakukan mesh sizing di sekitar turbin angin ini untuk dapatkan nilai yang lebih akurat. Dan setelah tersebut lakukan penentuan periodic boundary, dan selanjutnya adalah setup untuk menjalankan running perhitungan. Dan kemudian akan dilakukan pemunculan dari result. Untuk pengolahan datanya pada simulasi BEM didapatkan data berupa kurva CPTSR, torsi kecepatan, dan daya torsi. Untuk simulasi CFD nanti akan ditampilkan nilai torsi dan dayanya. Ini diagram alirnya dimulai dengan studi literatur tentang optimasi desain, itu optimasi desain dari bilah turbin angin, kemudian di input parameter yang telah diketahui ataupun diasumsikan dalam desain, kemudian lakukan perhitungan teoritis untuk dapatkan jari-jari parsial, TSR parsial, sudut puntir, dan chord optimum. Selanjutnya dilakukan desain bilah. Dan untuk simulasi BEM bisa langsung dimasukkan input saja tanpa perlu melakukan 3D model dari desain tersebut untuk disimulasikan. Dan untuk CFD juga diperlukan 3D model. Dan setelah itu dilakukan perhitungan hingga mencapai konvergensinya. Untuk kriteria konvergen dari BEM tersebut, nilai epsilonnya untuk perbedaan nilai A dan A aksen pada iterasi pertama dan sebelumnya itu sebesar 10⁻⁻⁵. Untuk CFD-nya nilai residualnya itu 1E-06 mass flux error di bawah 1% dan memperhatikan pressure integral apakah sudah konstan. Dan setelah mencapai kriteria konvergen tersebut, lakukan analisa data. Dan setelah tersebut selesai. Ya. Itu dari presentasi saya, Pak. Ya, kembali lagi ke slide pertama ya. Slide awalnya, slide judulnya.
bisa kembali ke slide awal ya. Ini udah terlihat belum, Pak? Ya, judulnya ini yang kemarin apa? Yang di komentari dari Pak Galbi yang diberikan masukan apa? Yang kemarin yang ditambah apa dimasukkan? Jadi Pak Galbi kemarin memberitahu kalau optimasinya ini dalam penelitian saya ini belum ada sih Pak. Jadi masih membandingkan metode-metode yang dibuat oleh Bates dan Smith. Itu jadinya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ya, karena di judul ini kan judulnya menuliskan judulnya analisis perbandingan optimasi desain bilah dengan metode Bates dan Smith untuk turbin angin skala mikro menggunakan simulasi BEM dan CFD. Nah, karena ini adalah optimasi, jadi banyak sekali hal yang dilakukan jadinya. Bagaimana mengoptimalkannya untuk desain bilah tersebut yang menjadi pertanyaan. Untuk mengoptimasikannya gimana? Seperti apa yang dilakukan untuk desain bilah dengan metode Bates? Metodenya ini berdasarkan aerodinamikanya sih Pak. Jadi menggunakan chord-nya itu dioptimasikan berdasarkan rumus yang ini Pak. Panjang chord-nya. Halo Pak? Lalu apa yang dilakukan dengan ini? Dengan rumus ini? Dengan rumus ini gimana mau mengoptimasinya? Mengoptimasikan Bates tersebut. Apa yang ini kan ada rumusnya ya, yang digunakan metode Bates kemudian metode Smith. Gimana mau menggunakan rumus tersebut supaya bisa optimal? Untuk penggunaan rumusnya dimasukkan tiap per elemen itu Pak. Jadi untuk melihat parameter gaya liftnya apakah sudah terdistribusi secara secara merata tuh di kira-kira seperti itu sih Pak. Yang dimasukkan apa? Ini kan rumusnya yang pertama metode Bates ya, metode Bates, kemudian metode Smith ya, dua metode ini ya. Di situ untuk metode Bates-nya itu 16 pi R dibagi dengan 9 B kemudian CL lalu dikali dengan 1 per akar lambda ya, lambda terus dalam akar lagi dalamnya itu lambda kuadrat per R kecil per R kuadrat plus 4/9. Ini mengoptimasi. Terus apa yang mau diotak-atik di situ supaya optimal dari rumus ini? Untuk penelitian saya sendiri menggunakan rumus ini, kemudian lihat perbandingan daya yang dihasilkan dari rumus ini sih Pak. Perbandingannya enggak, nanti kan ini kan mau mengoptimalkan ya, karena judulnya tadi optimasi ya. Betul ya, di judulnya tadi ada kata optimasi atau analisis perbandingan optimasi desain bilah ya. Iya, Pak. Jadi judulnya itu ya, tadi ada kata optimasi desain bilah dengan metode Bates. Nah, ini ada metodenya yang
metode BET, kemudian metode apa? Metode Smith, ya metode Smith. Terus coba lihat lagi, balik lagi ke rumusnya, ke persamaan tadi yang ditampilkan. Ya, ini Pak. Nah, metode BET dan metode Smith ya, ada dua ya, BET dan Ya, Smith. Yang pertama dulu, misalkan metode BET. Apa yang mau dirubah-rubah di bagian ini? Para variabelnya, supaya dia optimal. perubahan variabelnya di ininya sih Pak, Kan di di situ ada nilai R ya. Berarti ya, R itu keterangan jari-jari rotor ya, R besar ya, untuk yang pertama dulu yang metode BET. R ya, itu jari-jari rotor. Kemudian B itu jumlah bilah ya. ya, Lalu C C itu CL ya. CL itu koefisien gaya angkat. Kemudian lambda tip split ratio. Kemudian R kecil jari-jari parsial. Nah, ini mau dioptimalkan nih ceritanya, mau mengoptimalkan. Nah, eh, pada saat mau mengoptimalkan itu variabel apa yang mau divariasikan di bagian metode BET ini? di bagian R parsial sama R besarnya Pak. R parsial, R kecil sama R jari-jari besarnya. parsial dengan jari-jari rotor. Iya, Diapakan? Dibesarkan, dikecilkan jari-jarinya. iya. Jadi Dibesarkan, dikecilkan. iya, dari pangkal sampai ke ujungnya itu, dari pangkal ini dia besar sampai ke ujungnya mengecil. Bukan, maksudnya itu membesarkan, mengecilkannya itu eh, gimana? Apakah ini dimensinya dipanjangkan atau dilebarkan atau eh, ukurannya itu dirubah-rubah sesuai dengan dimensinya, lalu dimasukkan ke dalam persamaan batch atau metode batch nilai-nilai tersebut. Iya, Pak, nilainya diubah-ubah berdasarkan tiap elemen, lalu dimasukkan ke persamaan Batch sama Smith ini, nilai R-nya. Oke, setelah itu didapat, nanti apa yang mau dilakukan? Misalkan untuk nilai batch dapatnya sekian, nilai Smith dapatnya sekian. Terus dikatakan optimal, itu yang bagaimana? Yang optimal itu um, di analisa datanya, Pak, di nilai CP-TSR-nya. Jadi kalau optimasi desain yang Smith nilai coefficient power-nya sekian, dan pada saat Smith juga nilainya CP yang coefficient power-nya sekian, itu dikatakan misalnya yang Smith CP-nya lebih besar, bisa dibilang Smith-nya yang lebih efisien gitu. Untuk nilai sekiannya itu berapa nilainya, besarannya? Coefficient power di bawah 1 sih, Pak. 0,67 sekian. Paling Di besar bawah 0,67. nilai CP terbesar 0,59 sih, Pak. Sesuai dengan batch limit. Kemudian berapa kali melakukan simulasi jadinya, supaya bisa mengetahui bagian mana yang optimal. Untuk nilai R-nya
Ya, melakukan sekali sih Pak, masukkan nilai R-nya. Sekali untuk di batch dan sekali untuk di Smith. Lalu dilihat nilainya. Ya, jadi ini adalah tools-nya menggunakan CFD ya. Peminatannya apa nih? Peminatannya ini? Saya konversi energi, Pak. Konversi, oke. Berarti coba lihat ininya, permasalahan atau rumusan masalahnya apa? Yang pertama, rumusan masalah itu bagaimana merancang bila pada turbin angin horizontal pada kecepatan angin 12 meter per second. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, anginnya itu sudah dipastikan belum bakal bertiup atau berhembus pada nilai 12 meter per detik dengan kecepatan yang konstan. Ini kan anginnya Ya. maksudnya di udara, di bagian bagian luas, bagian bebas, Iya. tempat Jadi terbuka. di tempat saya PKL itu yang berdasarkan penelitian ini juga, kecepatan anginnya ini sebenarnya ini nilainya itu di angka 5 sekian, Pak. Tapi karena datanya juga yang sudah didapat itu masih terbilang masih kurang, jadi saya tidak menggunakan data tersebut karena nilainya juga masih belum lengkap. Jadi saya menggunakan kecepatan angin 12 ini sesuai dengan spesifikasi turbin angin yang digunakan di L-band itu, generator TSD 500 itu kecepatan anginnya nilai power yang dihasilkan itu power rated-nya 500 watt itu 12 meter per second sih, Pak. Saya melihatnya dari situ Ya, saja. nanti begini, ini 12 meter per detik itu kan sama saja sudah mengatakan bahwa HAWT itu horizontal axis wind turbine ya. Iya. Itu angin yang meniup atau angin yang mengalir itu pastinya 12 meter per detik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan itu kan angin nggak bisa dipastikan 12 meter per second. Nah, sehingga perlu ditulislah berapa range-nya, batas minimal dan batas maksimal dari HAWT tersebut. Karena kalau misalnya ditulisnya 12, berarti udara atau angin yang mengalir itu ya kecepatannya konstan. Baik. Karena kalau kecepatan konstan menjadi pertanyaan lagi. Memang alam semesta bisa dikontrol untuk tiupannya itu dengan kecepatan yang tetap, kecepatan 12 meter per second. Baik. Ya, jadi itu diperbaiki ya untuk rumusan masalahnya. Kemudian bagaimana mengoptimasi chord pada bilah turbin angin mikro. Ini gimana mengoptimasikannya? Dengan metode tadi. Iya, menggunakan metode tadi, Pak. Kalau dengan menggunakan metode tadi berarti ada variabel yang dimasukkan atau variabel yang dirubah-rubah. Iya, Pak. Nilai yang R tadi itu, Pak. Yang dirubah adalah jari-jari Jari-jari besar parsial dan dengan jari-jari jari-jari total. rotor. Iya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memodelkan dan mensimulasikan bilah dengan metode BEM dan CFD. Ini dua metode ya, dengan dua Iya, Pak. software. Iya, dos software.
Kemudian mau dibandingkan softwarenya. Lebih bukan dibandingkan sini, Pak. Jadi diapakan ininya tools tersebut softwarenya? Kalau yang perbandingannya nanti dari torsi dan dayanya yang dibandingkan dari hasil simulasi tersebut, Pak. Nah, ini saya belum mendapatkan ini ya alur ininya, alur bagian finalnya, bagian finalnya itu mau ngapain, bagian tujuan penelitian ini. Karena tadi adalah peminatannya itu konversi ya, konversi energi. Konversi energi itu apa? Merubah energi yang awalnya energi apa, dari energi kinetik, dari energi angin, yang tujuan akhirnya atau finalnya itu mendapatkan energi apa? Energi mekanik, Pak, gaya putarnya, power. Ya, dari power itu sudah final, mas, sudah akhir. Energi powernya itu adalah energi yang nggak akan dirubah lagi. Iya, Pak. Powernya itu apa? Listrik. Iya, listrik. Kalau di Nah, rumusnya itu torsi dikalikan dengan omega sih, Pak. di rumusannya mana yang bagiannya itu menceritakan tentang eh, besar listrik atau daya listrik yang dihasilkan dari eh, metode dengan cara mengoptimalkan dengan cara yang tadi, metode metode BET dan apa, metode Smith tadi. Di rumusan masalah di poin nomor berapa yang berhubungan dengan eh, pengkonversian energi? Di yang poin ketiga sini, Pak, menghitung daya keluaran torsi dan kecepatan putar dihasilkan bila berdasarkan metode optimasi bilah Betz dan Smith. Nanti setelah dioptimasikan berdasarkan, bilangnya dioptimasikan berdasarkan metode Betz dan Smith, nanti dihitung daya torsi dan kecepatan putarnya dari dua metode tersebut. Jadi yang tujuan ini dimasukkan ke rumusan masalah. Yang kata terakhirnya itu berapa besar daya. Oh iya, Pak. Peminatannya konversi kan? Iya, Pak. Konversi energi, berarti kalau konversi energi itu ya ada proses pengubahan energi. Energinya itu energi kinetik dari energi angin, lalu mengenai bilah sehingga bilah tersebut berputar, kemudian bilah tersebut terhubung dengan generator ya, Iya, Pak. dan generator itu menghasilkan energi listrik. Energi listrik inilah yang output dari apa, konversi tadi, konversi pengubahan energi tadi. Nah, outputnya di mana? Nah, itu yang perlu dicari di permasalahannya atau di rumusan masalahnya. Untuk outputnya yang poin keempat ini, Pak, yang bermasalah. Ya, jadi nanti poinnya intinya adalah mencari berapa besar energi. Iya, Pak. Energi listrik yang dihasilkan atau yang diperoleh dari pengubahan energi kinetik angin, energi gerak berubah menjadi energi listrik. Ya, di bagian awalnya itu
apa yang melatar belakangi kenapa ingin memilih judul ini? Untuk Ingin melakukan judul optimasi. dari turbin angin skala mikro itu tersebut sih Pak. Kalau menggunakan tidak dioptimasikan, bilanya itu daya yang dihasilkan tidak kecil juga, tapi bisa dioptimasikan lebih besar. Jika dioptimasikan, dayanya dikeluarkan lebih besar gitu. Jika tidak dioptimasikan, dayanya Bisa akan lebih lebih rendah besar. dayanya lebih kecil gitu Pak, daripada Dayanya yang lebih kecil. dioptimasikan. Memang yang Iya. selama ini dayanya berapa? Dayanya tergantung dari ukuran bilanya juga sih. Hasilkan. Daya yang dihasilkannya jika Besarannya tidak berapa besar dayanya itu? Besar daya listriknya belum yang sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan optimasi. yang sebelumnya saya belum melihat sih Pak, yang sebelum dioptimasi. Nah, itu harus cari tahu. Harus diketahui dulu apakah perlu dilakukan optimasi atau tidak. Kalau misalnya dayanya itu sudah outputnya itu sudah optimal, maksudnya sudah maksimal, nggak bisa dirubah lagi ya, apa yang mau dioptimasikan. Kecuali tadi misalnya dayanya sudah diketahui, oh terlalu kecil daya yang diperoleh dari model turbin angin seperti ini, sehingga perlu dilakukan optimasi. Tetapi kalau misalnya dayanya itu sudah optimal, sudah maksimal, kemudian dioptimasi, ya apa yang mau dioptimasikan? Orang dayanya sudah mencapai maksimum nilainya. Baik Pak. Itu dulu yang perlu dicari. Karena judulnya itu ada kata optimasi. Nah, kalau ada kata optimasi ya yang menjadi pertanyaan yang dulu berapa nilai dayanya, nilai sebelumnya. Sehingga perlu dioptimasi. Untuk saya melihatnya dari penelitian-penelitian sebelumnya sih Pak. Jadi kalau belum Iya, dioptimasi, penelitian sebelumnya itu berapa nilainya? Penelitian sebelumnya atau jurnal yang lalu, jurnal tahun lalu, sebelumnya itu berapa nilainya? oke Pak. Ya, itu dulu ya yang perlu dicari, diketahui berapa besar nilai dayanya, sehingga perlu dioptimalkan, perlu dioptimasi. Tapi kalau nilainya sudah optimal atau sudah penuh, maksimal, ya bagaimana lagi mau mengoptimasinya atau mengoptimalkan. Ya Pak. Jadi mengoptimalkan itu karena dia masih minimal, masih belum bisa berfungsi dengan baik untuk semuanya, sehingga perlu dioptimalkan. Kalau misalnya semuanya sudah maksimal, apa yang mau dioptimalkan? Baik Pak. Oke, terus slide berikutnya. Kemudian terus slide selanjutnya. Terus
Ini banyak rumus ya. Rumusnya ini kan rumus CFD, Computational Fluid Dynamics. Iya, Pak. Fungsi dari rumus-rumus ini tahu nggak? Fungsinya buat apa aja? Seperti yang bagian kanan ini kan Computational Fluid Dynamics. Apa ini? Ini ada persamaan Navier-Stokes ya. Iya, Pak. Ini persamaan apa ini? Persamaan Navier-Stokes ya. Iya, persamaan Navier-Stokes. Navier-Stokes rho dalam kurung apa ini? Ini maknanya apa dia? Pergerakan fluida di 3 dimensi ini, Pak. Sepahaman saya. Kecepatan dari partikel fluidanya. Kecepatan dari partikel fluida. Terus ada tanda negatif di sini sama dengan min ya. Negatif itu maknanya gimana dia negatif ini? Saya kurang tahu sih, Pak, ini. Kenapa negatif? Nah, itu dia. Jadi CFD itu berapapun bilangan, berapapun angka yang dimasukkan atau rumus yang diklik-klik di CFD itu perlu diketahui. Jadi CFD itu tools ya, atau sama seperti kalkulator. Misalkan 2 ditambah 3 dikali 4 dikali 7 dibagi 8 lalu dikali 10 per akar 5. Kemudian ketika ditekan enter atau sama dengan, keluar hasil. Hasilnya berapa kan nilai di kalkulator tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan kembali, kenapa harus tanda positif? Kenapa harus ditambah? Kenapa harus dikali? Kemudian kenapa harus diakarkan? Poin itu yang perlu diketahui atau hal itu yang perlu dicari tahu. Karena CFD itu dia nggak memikirkan outputnya, yang perlu tahu itu adalah usernya yang menggunakan CFD tersebut. Jadi mengapa menggunakan persamaan ini? Nah, itu yang perlu dipelajari lebih dalam lagi, dipelajari lebih jauh lagi untuk tools-nya. Berapapun angka, berapapun nilai, CFD akan ngitung hasilnya. Hasilnya pasti akan keluar, nanti bisa berupa kontur warna-warni, berupa misalkan kontur kecepatan, tekanan, atau nilai turbulen kinetik energi dan lain sebagainya, atau bahkan mengeluarkan grafik atau menampilkan animasi pergerakan. Tetapi yang menjadi perhatian yang di bagian ini, persamaan-persamaan tersebut apa saja yang digunakan. Itu yang perlu diketahui. Jadi PR-nya nanti suruh cari tahu kenapa itu negatif. Di persamaan Navier-Stokes-nya. Ya. Oke, terus slide berikutnya. Software CAD-nya itu, kemudian BEM, CFD, terus slide berikutnya. Nah, ini lagi, ini kan banyak ya model turbulensi. Ini kan model turbulensi. Viscous model SST itu apa itu?
shear stress transition. Transport ya. Transport, ya. Omega. Iya. Kenapa pakai itu model turbulennya? Tidak Ini menggunakan K epsilon atau model RNG. yang Alasannya apa? berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya yang banyak digunakan SST Omega dan juga Spalart Armaras, Pak. Tapi waktu saya melihat ada jurnal membandingkan Omega dengan Spalart Armaras dengan studi eksperimental, jadi SST Omega ini lebih mendekati eksperimental pada eksperimental turbin angin. Mengacu pada jurnal ya. Iya, mengacu pada jurnal, Pak. Jurnal yang diacu tadi, yang dijadikan referensi tadi, itu sudah dituliskan belum di naskah proposalnya? Sudah, Pak. Jadi itu perlu dimasukkan jadi sebagai initial condition atau kondisi awal. Mengapa memilih ini? Memilih SST K omega. Jadi shear stress transport K omega itu digunakan di penelitian itu ya. Jadi ceritakan dari jurnal tersebut bahwa model viskosnya reference dari jurnal turbin ya, turbin angin. Iya, Pak. Kemudian kecepatan udara inlet 12 meter per second. Ini Iya, kondisinya steady atau unsteady? steady. Steady apa itu? Apa perbedaan steady dengan unsteady? Unsteady state dengan steady state. Steady state itu berubah, tidak terjadi perubahan terhadap waktu itu, Pak. Kalau unsteady, nilainya berubah terhadap waktu. Gimana kalau steady? Steady state ya. Kalau steady gimana tadi kalau steady? Nilai yang saya paham 12 meter per second itu nilainya tidak berubah terhadap waktu itu, kalau steady. Tidak berubah terhadap waktu, berarti konstan ya. Iya, konstan. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, angin yang bertiup itu konstan nggak? Yang di udara di tempat bebas itu, udara maksudnya di ruang terbuka. Tidak sih, Pak. Nah, kenapa memilihnya 12? Berarti kalau enggak itu kondisinya itu harus unsteady, simulasi. Ini kan simulasi kan Iya, Pak. menggunakan CFD. Sedangkan kondisi aktualnya, kondisi real di udara terbuka tempat turbin angin itu kan kondisinya bukan 12 meter per second ininya kecepatannya. Sedangkan disimulasikan 12 meter per second. Itu yang harus dicari tahu, dipelajari. Berarti harus mensimulasikan kondisinya unsteady sesuai dengan kondisi aktualnya. Iya, Pak. Kalau di simulasi steady tapi diubah kecepatannya itu bisa tidak, Pak? Ya bisa. Jadi nanti dipilih menunya unsteady. Di Fluent itu kan ada kondisi steady atau satunya lagi unsteady atau transient atau unsteady itu sama aja kondisinya, jadi mengalami perubahan kecepatan anginnya itu berubah-ubah. Jadi nanti pelajari PR-nya ya, PR untuk challenge-nya untuk menyelesaikan proposal ini, mempelajari tool CFD yang unsteady. Oke, iya, Pak. Karena kondisi aktualnya itu angin itu kan nggak 12 meter per second.
di udara bebas ya. Ini kan udara bebas kan. Turbinnya itu diletakkan di mana? Di pegunungan atau di pantai? Di pesisir pantai. Ya, di pesisir pantai. Berarti udaranya kan udara free ya, maksudnya udara bebas. Udara bebas kan ya kecepatannya ya nggak 12 meter per detik, berarti kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Misalkan dalam waktu cuaca panas dengan cuaca dingin, atau waktu malam hari dengan siang hari atau pagi hari, ya pasti kecepatannya berubah-ubah ya. Ya, Pak. Betul ya, kecepatannya berubah-ubah. Nah, karena kecepatannya berubah-ubah berarti simulasinya juga harus berubah-ubah. Kondisinya unsteady. Nanti yang perlu dipelajari adalah mempelajari tools unsteady simulasi. Baik, Pak. Oke, itu PR-nya, maksudnya yang perlu dicari di proposal tersebut, mempelajari simulasi unsteady atau transient. Karena kecepatan aktualnya itu kan berubah, kecepatan udara yang mengalirnya. Oke, terus slide berikutnya. Ini BEM ini open source ya, softwarenya? Iya, Pak. QBlade open source. Kemudian terus di slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Di CFD itu bisa mengeluarkan torsi. Computational Fluid Dynamics. Didapatkan grafik torsi. Bisa keluar grafik torsi. Grafiknya saya belum nyoba sih, Pak. Kalau nilai torsinya bisa dikeluarkan. CFD itu maksudnya bisa mengeluarkan gambar berapa besar torsi dari bilah tersebut, berapa nilai torsinya. Iya, Pak, bisa. Keluar kontur torsi, berapa besar nilai torsi. Untuk kontur, kalau grafik dan gambar nggak ada sih, Pak. Torsi nilainya hanya angka aja. Angkanya di mana diperolehnya nanti untuk bisa dapat torsi? Di bagian post processing ada di menghitung nilai rotasional, kalau tidak salah. Ya, jadi pastikan bahwa CFD itu bisa mendapatkan nilai torsi ya. Torsi itu apa rumusnya? Torsi itu apa arti dari torsi? Kalau rumusnya sih F dikali D. F dikali D. F itu apa? Gaya besar gaya yang dihasilkan dikali dengan D-nya itu panjang lengannya. Gaya dikali panjang lengan. Iya, Pak. Kemudian daya. Daya ini daya listrik ya. Iya, Watt ya, Watt. dalam satuan watt.
itu bisa sih Abdi mendapatkan besaran satuan wattnya. Bisa. Yang saya lihat kemarin udah saya coba bisa sih, Bang. Dimasukkan nilai Ya, omeganya, nanti dia bisa keluarin angkanya. ya. Itu yang perlu dipastikan bahwa si Abdi bisa memberikan informasi nilai torsi dan daya. Kemudian yang tadi challenge-nya adalah mempelajari simulasi unsteady ya, mempelajari simulasi unsteady. Oke, terus slide berikutnya. Terus kemudian terus berikutnya Iya, Bang. ya, saya rasa cukup ya. Nanti dilengkapi komentar tadi atau masukan yang diberikan seperti mempelajari simulasi yang kondisinya unsteady sesuai dengan aktual di lapangannya. Oke, presentasinya bisa ditutup dari presentasi yang sudah dilakukan tersebut. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, nanti di recordnya itu yang rekamannya itu di download, kemudian di-upload di Edmodo. Nanti saya kasih kode untuk apa? Untuk Edmodo-nya itu di Videonya di-upload ke Edmodo ya, Pak? iya, jadi di upload di Edmodo. Baik, Pak.